Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang sebelumnya mengenai konsep integral. Hari ini kita membahas tentang integral tak tentu. Namanya apa? Namanya adalah integral tak tentu, ya. Integral tak tentu. Oke. Kita akan membahas hari ini, kita akan membahas di pertemuan pertama integral tak tentu itu eh, sebanyak 3 teorema. Nanti teorema berikutnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, teorema yang pertama, kita namakan bahwa ini namanya adalah teorema saja. Nah, teorema yang pertama, jika ada sebuah n, ya, jika ada sebuah n, di sini adalah bilangan rasional, nah, ya, di mana n-nya tidak sama dengan 1, maka integral dari x pangkat n dx itu hasilnya adalah 1 dibagi n tambah 1 x n tambah 1 ditambah dengan c. Di mana c ini merupakan sebuah konstanta. Nah, ini namanya konstanta. Itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, ya, masih ini teorema yang pertama ini sudah kita bahas mengenai di konsep turunan, ya, dan kita sudah membahas sebuah contohnya. Silahkan disimak di konsep integral sebelumnya. Nah, yang kedua ini kita akan membahas teorema yang kedua. Namanya, jika ada sebuah misalkan fungsi terintegralkan dan K adalah suatu konstanta, maka maksudnya gini, ketika ada sebuah integral, di sini adalah ada perkalian K dikali dengan Fx, perkalian atau sebuah konstanta dikalikan dengan sebuah fungsi, ini dx dulu, maka hasilnya adalah K-nya boleh dikeluarkan. Jadi K-nya boleh kita keluarkan, integral Fx dx. Yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, ketika ada sebuah integral fungsi fx ditambah gx, ini dx ya, maka hasilnya bisa dipisah integral fx dx ditambah integral gx dx. Bisa dipahami ya? Oke. Yang keempat, konsep yang keempat, teorema atau teorema kita namakan teorema yang keempat, integral fx dikurangi gx dx ini sama saja seperti halnya integral fx dikurangi integral gx. Ya, dua-duanya ini dx, ini pun dx. Jadi diintegralkan satu persatu. Bisa dipahami ya, secara konsep teoremanya seperti itu. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Silahkan disimak contoh-contoh berikut ini. Oke, kita misalkan di soal yang mudah-mudah saja dulu. Nah, pertama, kita ada memiliki sebuah soal, tentukan integral dari x pangkat 2/3. Pasti dx ya. Kenapa pasti dx? Karena fungsinya adalah fungsi x, maka diintegralkannya adalah integral dx. Kita menggunakan konsep yang tadi. Untuk menentukan sebuah integral, ya, ini gunakan saja teorema pertama. Teorema pertama kan gini, hasilnya itu atau sama dengan 1 dibagi pangkatnya bertambah 1. Jadi 2/3 ditambah 1 dikali dengan x 2/3 ditambah 1 ditambah konstanta. Nah, berikutnya untuk menghitung ya, untuk menghitung. Nah, ini untuk menghitung berapa 2/3 ditambah 1. Oke, nah untuk menghitung 2/3 ditambah 1 ini, kita harus misalkan.
Misalkan saja bahwa 2/3 1 itu menyesuaikan dengan yang ini ya. Nah, kita anggap saja 3/3. Ini anggap ya. Ini anggap. Anggap. Maka 2 tambah 3 berapa? 5. 3 tambah 3 ya tidak. Kalau penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan adalah pembilangnya, bukan penyebutnya. Tapi dengan syarat penyebutnya harus sama. 2 tambah 3 5, 3 tambah, ini tetap 5/3. Berarti ini X, 5/3 ditambah C. Nah, soal nomor 1 ini, kalau 1 dibagi 5/3, maka jawabannya adalah jadi 3/5. X pangkat 5/3 ditambah C. Mudah ya? Bisa dipahami ya? Ini sudah selesai nomor 1. Dan nilai kita adalah 100 poin. Oke, kalau soalnya cuma 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 kita punya soal. Nah, seperti ini misalkan. Nomor 2, kita punya soal. Tentukan integral dari berapa? 5x pangkat 4 ditambah dengan 2x lah. Oke, 2x. Nah, ini apa? dx. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita gunakan apa? Integral penjumlahan. Itu sama halnya, boleh juga kita menggunakan teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga. Maka hasilnya akan menjadi integral 5x pangkat 4 ditambah integral 2x. Dua-duanya punya dx ya. Dx ini pun punya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke. Lalu yang ini kita gunakan teorema yang kedua. Berarti kalau teorema yang kedua maka hasilnya seperti ini. 5 kali integral x pangkat 4 ditambah 2 kali integral x dx. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Maka hasilnya ini akan menghasilkan 5 kali integral ini berapa? 1/4 tambah 1, 1/5. Terus saya tulis 4 tambah 1, X 4 tambah 1, ya, ditambah 2 kali, ini tambah 1. Jadi 1/1 tambah 1 kali X 1 tambah 1 ditambah C. Ketika sudah diintegralkan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Itu jawabannya 5 kali 1/5 X pangkat 5 ditambah 2 kali 1/2 X pangkat 2 ditambah C. Sebuah konstanta. 5 kali 1/5 ini bila kita coret. Tinggal X pangkat 5 ditambah, ini pun sama, kita coret. X pangkat 2 ditambah dengan C. Oke. Jawaban kita sudah benar, poin kita pun 100 kembali. Kita masuk ke contoh berikutnya, nomor berapa? Nomor 3. Di nomor 3, kita memiliki soal yang agak cukup rumit. Kita anggap rumit lah, ya. Di nomor 3. Tadi kalau soalnya sedikit-sedikit, kita soalnya panjang. Berapa? Anggap saja tentukan integral dari 18 X pangkat 8 dikurangi 25 X pangkat 4 ditambah 3 X pangkat 2 dx. Oke. Selesaikan ya? Oke, kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk menyelesaikannya, kita boleh menggunakan teorema-teorema yang tadi. Kita tulis satu persatu, teorema 2, teorema 3, teorema 1, teorema 4. Atau boleh secara langsung. Kita kerjakan secara langsung, diintegralkan ya. Kita kerjakan secara langsung. Jadi teoremanya sudah ada dalam kepala. Maka hasilnya menjadi berapa? Di sini kan 18, berarti 18 dibagi. Nah, 8 tambah 1, X pangkat 8 tambah 1 dikurangi 25 dibagi
4 tambah 1, X-nya jadi pangkat berapa? 4 tambah 1 ditambah. Yang ini, nah soal yang ini, X pangkat 2, X pangkat 2 jadi berapa? Jadi tambah 1 ya. Jadi 3 dibagi 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1 ditambah konstanta. Menghasilkan 18 dibagi 9, X pangkat 9 dikurangi 25 dibagi 5, X pangkat 5 ditambah 3 dibagi 2 tambah 1, X pangkat 3 ditambah konstanta. Hasilnya 18 bagi 9 adalah 2, X pangkat 9 dikurangi 25 dibagi 5, 5, X pangkat 5 ditambah 3 dibagi. Nah ini, kenapa kita nggak langsung aja tulis angka 3 di sini ya? 3 dibagi 1, 3, 1. X pangkat 3 tambah C. Oke, jawaban kita betul. 100 poin. Kita punya nilai 300. Bagi 3, 100. Oke, butuh contoh yang lain? Oke, kita selesaikan soal nomor 4. Soal nomor 4. Ada sebuah integral. 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 5 dikurang 8 dibagi dengan x pangkat 5. Nah, ada pecahan. Nah, bagaimana menyelesaikan soal-soal seperti ini atau pecahan dalam sebuah integral? Langkah berikutnya adalah apakah teoremanya ada? Teorema 1, 2, 3, 4? Tidak ada. Maka kita harus buat dulu pecahan menjadi sebuah soal yang tidak pecahan. Caranya adalah seperti ini. Ini masih integral. Di sini 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 5 dikurang 8. Nah, dikali x pangkat 5 yang ini, x pangkat 5 yang ini harus pindah ke atas. Jadi kali berapa? X pangkat negatif 5 dx. Ya, jadi pangkatnya berubah. Lalu kita selesaikan dulu. X pangkat 5 jadi 4x pangkat 6 kali x pangkat negatif 5 ditambah 3 kali x pangkat 5 kali x pangkat negatif 5 kalikan 1 per 1 dikurangi 8 kali x pangkat negatif 5 dx. Apakah bisa langsung diintegralkan? Jangan dulu, karena di sini variabelnya masih ada 2 ya. X yang pangkat 6 dan X yang pangkat negatif 5. Maka integral dari 4. Nah, perkalian dalam bilangan pokok yang sama atau bilangan pokoknya adalah di sini X. Ya, di sini X, di sini X. Maka tinggal di apa? Maka tinggal dijumlahkan saja. Berarti 6 tambah negatif 5 adalah 1. Ditambah 3. 5 ditambah negatif 5 adalah 0. Ya. Dikurangi. Ini ada nggak? Nggak ada. 8 X pangkat negatif 5 dx. Setelah ini selesai, baru kita diperbolehkan untuk apa? Untuk mengintegralkan. Secara langsung. X-nya tambah 1 ya. Berarti 4 per X tambah 1 jadi 2. X pangkat 2 ditambah 3. Ini 0 tambah 1 berapa? 0 tambah 1 ya 1. Berarti di sini 3 per 1. Ini tambah 1. Jadi pangkatnya negatif 5 tambah 1 itu negatif 4. Berarti di sini 8 per negatif 4. Ditambah C atau konstanta. 4 bagi 2. 2x pangkat 2 ditambah 3x. Negatif dibagi negatif positif. 2x pangkat 4 negatif ya. Ditambah dengan C. Apakah sudah selesai? Oke, kita anggap selesai. Poin kita 100. Butuh contoh yang lain. Oke, kita selesaikan soal terakhir. Nomor 5. Di soal nomor 5. Nah, kita punya soal integral juga sama.
4 dibagi X pangkat 5 dikurang berapa di sini? 3 dibagi X pangkat 4 dx. Oke, pindahkan ya. Karena ada pecahan kan nggak boleh. Kita pindah ke atas. Jadi integral 4 kali X pangkat negatif 5 dikurangi 3 kali X pangkat negatif 4 dx. Boleh diintegralkan? Boleh. Berarti 4 per negatif 5 tambah 1 itu jadi negatif 4 kan? Dibagi negatif 4 dikurangi ini jadi negatif 3 karena negatif 4 tambah 1 3 dibagi negatif 3 ditambah C atau konstanta. 4 dibagi negatif 4 ya negatif 1 atau langsung X negatif 4 negatif bagi negatif positif 3 X pangkat negatif 3 ditambah C. Katanya pengen pecahan. Karena soalnya pecahan, pengen pecahan boleh. Jadi negatif 1 dibagi X pangkat 4 ditambah 3 per X pangkat 3. Jadi pindah ke bawah. Ditambah C konstanta. Oke, poin kita 100 kembali. Maka hari ini kita mendapatkan poin 500. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku